Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Trenggono sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah metalurgi. Kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu yang berjudul pemanfaatan serium dari limbah peleburan timah, truk timah sebagai polishing kaca mobil. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 4 kami yaitu yang pertama ada Abian Dafarobani dengan NIM 102, lalu ada Satrio Wijaya dengan NIM 103, kemudian saya sendiri Ivan Valerian dengan NIM 47, lalu ada Rafian Muhanifsyah dengan NIM 78, dan terakhir ada Tommy Adi Sasono dengan NIM 93. Untuk outline atau poin pembahasan dalam presentasi kami ini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan sebagainya. Lalu ada tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung tugas ini. Dan terakhir yaitu ada metode penelitian. Next. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama latar belakang. Jadi kita masuk ke pengertian limbah metalurgi terlebih dahulu. Di sini dituliskan bahwa limbah metalurgi merupakan metallurgical waste refers to slags or materials produced in the metal refining process, termasuk ke dalam hasil dari peleburan dan hasil dari produk samping di proses peleburan tersebut. Nah, tujuan dari pengolahan limbah metalurgi itu untuk apa? Jadi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai. Next. Di sini kelompok kami menggunakan limbah metalurgi yang berasal dari peleburan timah, yakni truk timah. Mengapa kami memakai eh, peleburan? Mengapa kami memakai truk timah? Yang pertama karena Indonesia ini masuk ke dalam jalur The Southeast Asia Tin Belt atau jalur sabuk Asia Timah, di mana Indonesia termasuk ke dalam negara dengan cadangan timah terbanyak, yakni sekitar 800.000 ton pada tahun 2021, dengan dominannya adalah mineral kasitrit yang berada di Pulau Bangka. Mineral kasitrit ini akan berasosiasi dengan mineral-mineral lainnya yang ada pada tabel di sebelah kanan. Yakni ada monasit, xenotim, ilmenit, dan lain-lainnya. Dan salah satu yang paling banyak yakni adalah monasit dan dengan unsur utama adalah cerium. Lanjut. Kemudian eh, di sini ada diagram atau alur proses dari peleburan timah yang dilakukan pada kereta timah TBK, di mana peleburan timah terjadi secara dua tahap. Yang pertama adalah first melting dan yang kedua adalah second smelting. Yang first melting merupakan peleburan biji timah, sedangkan yang second smelting merupakan peleburan terak timahnya. Mengapa demikian? Karena pada peleburan pertama, itu terak timahnya masih mengandung sekitar 20 hingga 30% SL. Oleh karena itu, dilebur kembali menjadi peleburan terak dan menghasilkan slag 2 dengan kandungan SN kurang dari 1% dan hard hat yang dominan FeSN alloy. Kemudian trak timah 2 ini mengandung logam tanah jarang dalam bentuk Tj2O3 sebesar 3,1%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, uh, terdapat karakteristik trak timah 2 di sini pada tabel, dan elemen yang paling dominan yakni adalah cerium dengan kandungan sebesar 1,57%. Fokus kami di sini yakni uh, merubah cerium menjadi cerium oxide dengan kemurnian untuk menjadi sebagai polishing kaca mobil, di mana berdasarkan penelitian yang telah ada bahwa kemurnian cerium yang lebih dari 90% akan menghasilkan indeks kebeningan kaca tertinggi, yakni sekitar 97 hingga 99%. Lanjut. Namun permasalahan yang ada adalah pada trak timah 2 ini ternyata masih mengandung SiO2
yang cukup tinggi, yakni sekitar 32,86%, di mana kandungan SiO2 tersebut akan mempengaruhi untuk mendapatkan kemurnian serium yang tinggi, di mana SiO2 ini dapat membentuk struktur amorf dan uh, menghalangi kelarutan dari serium. Oleh karena itu, di sini menggunakan proses pretreatment berupa fusi alkali. Next. Kemudian di sini adalah proses yang dilakukan dalam rancangan penelitian kami. Yang pertama adalah dilakukan proses pretreatment atau fusi alkali dengan tujuan untuk melarutkan SiO2 dan mengubah bentuk struktur kristal yang semula amorf menjadi kristalin. Kemudian frak timah 2 ini akan dilakukan proses pelindian atau leaching dan dilanjutkan dengan proses recovery atau solvent extraction. Kemudian diharapkan ya mendapatkan kandungan lebih dari 90% sehingga dapat menjadikan polishing kaca mobil yang memiliki indeks kebeningan tertinggi. Next. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat rumusan masalah. Yang pertama yakni adalah adanya kandungan SiO2 pada trak timah dan struktur amorf pada trak timah 2, sehingga uh, akan mengganggu pelarutan serium. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan pada variabel-variabel proses solvent extraction, yakni diantaranya adalah konsentrasi reagennya, yakni kami menggunakan D2EHPA dan rasio antara organik per aqueous atau O per A. Next. Lanjut. Dari rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk uh, menentukan agen fusi yang dapat melarutkan SiO2 yang tinggi dengan persen pelarutan SiO2 mencapai 90%. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan nilai konsentrasi ekstraktan D2HPA dan rasio O per A yang optimal terhadap persen ekstraksi cerium dari filtrat hasil pelindian timah. Sehingga diharapkannya nanti akan menghasilkan persen ekstraksi cerium hingga lebih dari 90% dan dapat dimanfaatkan sebagai polishing kaca mobil. Next. Selanjutnya adalah eh, bagian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengolahan limbah metalurgi. Pengolahan limbah metalurgi ialah merupakan pengolahan limbah yang dihasilkan dari limbah metalurgi dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang baru yang lebih bernilai. Nah, pengolahan limbah metalurgi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada netralisasi air asam tambang atau AMD. Kemudian ada pemisahan magnetik untuk pemulihan logam. Selanjutnya ada hidrometalurgi untuk ekstraksi logam, yang mana metode ini yang dilakukan di penelitian ini. Dan yang terakhir ada stabilisasi dengan geopolimer. Selanjutnya adalah terak timah. Biji timah mengandung mineral utama kalsiterit SnO2 dan mineral ikutan seperti kolumbit, tantalit, zirkon, ilmenit, rutil, kuarsa, pirit, xenotim, dan monasit. Pada umumnya, mineral ikutan tersebut berasosiasi dengan mineral lain dalam biji atau konsentrat pada industri pertambangan timah di Indonesia. Dengan demikian, mineral-mineral pengotor termasuk yang mengandung LTJ akan ikut dalam proses peleburan. Material pengotor tersebut keluar dari proses peleburan sebagai terak. Terak merupakan produk lain dari proses peleburan yang terdiri dari gabungan berupa beberapa oksida yang membentuk senyawa kimia dari mineral pengotor. Terak timah tahap 2 memiliki densitas 3,06
kg per sentimeter kubik. Terak timah di Indonesia memiliki struktur semu yang merupakan struktur kristalin dengan susunan logam yang berkaitan dengan elemen lain. Peluburan timah tahap 2 menghasilkan terak tipe SiO2 CaO FeO yang dapat dilihat pada diagram fase Turner. Pada diagram nah, terak timah mengandung mineral-mineral yang jika diproduksi dapat bernilai ekonomis. Mineral-mineral tersebut yaitu mineral xenotim dan monasit yang disebut sebagai mineral pembawa LTJ dan unsur radioaktif seperti uranium dan thorium. Mineral LTJ yang terdapat dalam terak timah dinilai berharga dan lebih ekonomis jika dimanfaatkan. Selanjutnya adalah cerium. LTJ atau rare earth element adalah salah satu mineral strategis dan termasuk critical mineral yang terdiri dari kumpulan unsur dalam grup lanitida dan dua unsur lainnya yaitu skandium dan yttrium. Unsur-unsur yang termasuk dalam LTJ yaitu skandium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, dan lainnya. Ketujuh belas unsur ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat kimia yang dimilikinya, yaitu orbital elektron 4f, diquality, terluar, dan reaktivitasnya. Istilah LTJ didasarkan pada asumsi semula yang menyatakan bahwa keberadaan LTJ tidak banyak dijumpai. Namun sebenarnya LTJ memiliki kelimpahan melebihi unsur lain di kerak bumi. LTJ disebut sebagai rare atau jarang karena unsur-unsur tersebut tidak umum dan belum dikenal dengan baik. LTJ merupakan kelompok grup latanida yang termasuk dalam logam transisi pada tabel periodik unsur yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Mineral yang memiliki kandungan LTJ dan paling banyak dijumpai di alam antara lain mineral monasit, xenotim, basnasit, dan zirkon. Saat ini cadangan terbesar LTJ di dunia berada di Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, dan India. Indonesia merupakan negara penghasil LTJ dengan sumber sekunder yang merupakan mineral ikutan pada jebakan timah, emas, dan uranium. LTJ di Indonesia dihasilkan dari proses peluburan timah, pertambangan zirkon, dan sisa-sisa pertambangan emas. LTJ banyak digunakan untuk berbagai aplikasi pada teknologi modern. Aplikasi LTJ pertama kali diterapkan pada tahun 1891 oleh seorang penguasa dan sains asal Australia yaitu Karl Aur von Welsberg. Saat ini LTJ banyak digunakan pada energi nuklir, kimia, katalis elektronik, paduan logam, dan optik. Pemanfaatan LTJ dapat diaplikasikan pada produk yang sederhana seperti lampu, pelapis gelas, laser, magnet, baterai, dan teknologi masa depan seperti material superkonduktor. Penggunaan LTJ juga akan memicu berkembangnya material baru yang memiliki kredibilitas yang sangat signifikan terhadap material. Nah, berdasarkan data global pada tahun 2008, tercatat penggunaan terbesar LTJ pada aplikasi magnet fosfor dan paduan logam. Hingga presentasi penggunaan mencapai sekitar 82% dari nilai permintaan. Salah satu LTJ yaitu cerium banyak digunakan pada aplikasi glass polishing, fosfor, keramik, dan katalis. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, penggunaan LTJ tersebar di beberapa bidang dalam kehidupan. Salah satunya yaitu unsur cerium yang banyak diaplikasikan pada pembuatan glass.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari proses fusi alkali. Fusi alkali dilakukan untuk melarutkan silika yang terdapat dalam terak timah karena silika bersifat stabil dan sulit larut dalam kondisi biasa. Dalam penelitian ini digunakan larutan NaOH dengan berbagai normalitas dan proses dilakukan pada dua suhu, yaitu 700 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan normalitas NaOH, maka semakin tinggi pula persen silika yang larut. Ini penting agar unsur-unsur logam tanah jarang seperti cerium bisa terlepas dari ikatannya dan lebih mudah diekstraksi pada tahap berikutnya. Next. Selanjutnya pelendian terak timah. Setelah proses fusi alkali, tahap selanjutnya adalah pelindian menggunakan asam klorida atau HCl. Pelindian bertujuan untuk melarutkan unsur cerium dari residu hasil fusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu konsentrasi HCl, suhu pelindian, ukuran partikel, kecepatan pengadukan, dan waktu pelindian. Semua semua parameter ini harus dioptimalkan agar kita mendapat hasil ekstraksi cerium yang maksimal. Next. Slide ini menunjukkan juga detail pengaruh dari variabel pelindian tadi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan kontaknya semakin besar. Sehingga larutan HCl lebih mudah melarutkan cerium. Kemudian, kecepatan pengadukan juga berpengaruh. Semakin cepat pengadukan, maka proses difusi larutan ke dalam partikel akan semakin cepat. Dan yang terakhir, waktu pelendian juga penting. Dengan waktu yang cukup, reaksi bisa berlangsung lebih sempurna sehingga meningkatkan persen ekstraksi dari cerium. Selanjutnya, next. Setelah kita memperoleh larutan yang mengandung cerium, proses dilanjutkan dengan metode solvent extraction atau ekstraksi pelarut. Metode ini digunakan untuk memurnikan dan memisahkan cerium dari larutan pelindian. Beberapa parameter penting dalam proses ini adalah yang pertama itu rasio distribusi yang menunjukkan beberapa banyak cerium berpindah ke fase organik. Selanjutnya, faktor pemisahan untuk melihat selektivitas terhadap logam lain yang tujuannya. Dan yang terakhir, persen ekstraksi sebagai indikator keberhasilan proses. Dalam proses ini digunakan ekstrakstan D2EHPA yang dilarutkan dalam pelarut organik seperti kerosin yang efektif untuk logam tanah jarang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya itu ada pengaruh rasio OA terhadap ekstraksi of RAMS. Rasio atau nisbah volume OA dapat mempengaruhi hasil persen ekstraksi cerium. Dapat dilihat pada grafik, yaitu cerium yang tandanya persegi, semakin tinggi rasio O per A yang digunakan, maka semakin tinggi pula persen ekstraksi cerium yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh Pumari dan kawan-kawannya pada tahun 2019 menghasilkan kondisi optimal penggunaan rasio volume O per A dari pelindian biji monasid dengan asam klorida, yaitu pada rasio 4:1, menghasilkan sekitar 94,49 serium. Boleh di next.
Lalu ini berikutnya itu ada dua grafik yang menunjukkan pengaruh konsentrasi D2-EHPA. Konsentrasi D2-EHPA yang digunakan akan mempengaruhi persen ekstrasel TJ yang didapatkan. Dapat dilihat pada gambar, semakin tinggi konsentrasi D2-EHPH, maka persen ekstrasel TJ pun akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Khaironi dan kawan-kawan pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa konsentrasi D2-EHPA yang optimal digunakan yaitu pada 1 molar pada larutan hasil pendiam oksida tanah jarang dengan asam nitrat dan asam sulfat. Pada hasil leaching dengan asam nitrat maupun sulfat, unsur serium yang dapat tereksasi hingga 100% dengan penggunaan 1 molar D2-EHPA. Boleh di next. Lalu berikutnya itu stripping. Stripping ini adalah suatu proses kebalikan dari solvent extraction. Dengan mengambil kembali logam berharga dalam larutan organik dengan cara menambahkan stripping agent ke dalam larutan organik. Proses stripping dapat menggunakan stripping agent berupa air ataupun asam. Jenis asam yang biasa digunakan pada proses stripping antara lain yaitu ada asam sulfat, HCl, dan asam nitrat. Persen stripping dapat dihitung menggunakan persamaan berikut yaitu persen S per MAQ per MORG kali 100. Persen S menunjukkan persen stripping. MAQ menunjukkan logam berharga yang terdapat di phase aqueous dan MORG menunjukkan logam berharga yang terdapat di phase organik. Pada grafik dapat dilihat bahwa penggunaan ACl lebih optimal untuk mengambil logam berharga dalam larutan organik dibandingkan H2SO4. Cerium 3 dapat tereksasi hingga 100% dengan menggunakan 0,2 molar HCl atau 0,8 H2SO4 dengan rasio penggunaan stripping agen dan larutan organik yaitu 1:1 pada temperatur ruang. Boleh di next. Berikutnya itu aplikasi cerium untuk polishing kaca mobil. Penelitian Margiono pada tahun 2025 mengevaluasi bahwa efektivitas cerium oxide sebagai bahan abrasif untuk memoles kaca, mobil jenis tempered dan laminate. Hasil uji menunjukkan bahwa CEO2 dengan kemurnian tinggi memberikan hasil optimal, menghasilkan indeks kebeningan kaca hingga 99,9% bila digunakan dengan kombinasi amplas grid 240 dan 400 pada 1600 ppm. Lalu CO2 dengan kemurnian sedang hanya menghasilkan kejernihan di bawah 80%. Kemudian teknik polishing dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan, penghalusan, dan pemolesan akhir dengan CEO2. Pemolesan yang tepat menghasilkan visibilitas kaca dan berpotensi menjadi peluang bisnis jasa polishing otomotif. Boleh next. Berikutnya itu metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat ada biji tiga yang dimana proses ini diawali dari bismil dengan lanjut lagi dengan shaping dengan ukuran 325 mesh. Lalu selanjutnya ya ada dua bagian proses. Itu pertama sebelum kita masuk ke proses AKI kita di shaping lagi dengan ukuran minus 325 mesh. Nah, fungsi AKI di sini juga sudah dijelaskan di saya di mana untuk memperbaiki kualitas dari si biji tersebut untuk menghilangkan kadar-kadar dan mineral yang tidak diinginkan. Lalu dari fungsi alkali di sini terdapat ada KOA, NOA, dan N2CO3. Dengan aspek yang terdapat di sini itu dengan temperatur 17 derajat dengan waktu 2 jam dengan perak 5 atau rasio yang didapatkan dari perbandingan perak 5 dengan adikusi itu diharuskan setengah. Lalu tidak lupa juga diuji kadar mineralnya itu dengan menggunakan metode SMD, SMF, dan SEF. Oke, next. Terus selanjutnya pada ada lanjutan lagi itu pada water leaching. Water leaching di sini bertujuan untuk memulihkan lagi kadar mineral yang dimana kita untuk mengambil dari sampel tersebut dengan yang dihasilkan itu CO2. Lalu selanjutnya ada di filtrat ini untuk menghilangkan kadar air dan lalu dilanjut
Lalu ada tahap lagi di mana diperiksa lagi dengan manual sampel dengan DCP OS dengan water leaching dengan spesifikasi tertentu yaitu dengan temperatur 25 derajat dengan waktu selama 1 jam. Kemudian lagi untuk tahap filtrasi 1 dengan residu terbaik di sini dengan menggunakan 2,5 molaritas HCl dengan perbandingan rasio S per L itu sama dengan 15 gram per 100 mili. Dengan temperatur 1 derajat dengan kondisi mesinnya dikerjakan yaitu 150 atm dengan waktu selama 3 jam atau 110 menit dengan kondisi pH lebih dari 2. Hal ini juga dikarenakan untuk mempercepat reaksi dari proses bleaching tersebut, residu. Itu dilanjut lagi juga selain itu ada pelindian di mana juga harus diuji lagi kadar sampel dengan SRD, SFF, dan SEM. Oke, next. Nah, selanjutnya ada proses lagi di mana filtrasi 2. Di mana filtrasi 2 ini juga seperti yang tadi diperiksa lagi dengan kandungan sampel dengan via ICP OS. Dilanjut lagi dari filter 2 ada 2 proses di mana di bagian sulfur extraction dan residu 2. Untuk sulfur extraction itu sendiri dengan data yang didapat yaitu untuk menghasilkan kadar yang baik dengan menggunakan D2FK dilakukan dengan kerosin dengan kondisi pH 1,7 dengan waktu selama 15 menit dengan temperatur ruang atau berkisar 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dengan variasi konsentrasi pada D2FK yaitu 0,1, 0,5, 1, 1,5 dan 2 molar dan 2 di mana di sini ada 5 perbandingan konsentrasi. Selanjutnya dengan variasi rasio O dibanding A sama dengan 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1. Selanjutnya sebelum melewati proses setelah melewati sulfur extraction dilewati dengan proses dekanstasi. Oke, next. Oke, lanjut di mana setelah melewati tahap dekanstasi terdapat proses yaitu fase aqueous atau fase larutan dengan aqueous solusi. Yang kedua yaitu dengan organik fase. Di mana untuk proses organik fase ini dilewati ada 2 bagian cabang yaitu ada stripping dan PCVOS dan massa balance. Ini juga bertujuan untuk membandingkan output dari massa yang dihasilkan sehingga tidak ada terjadinya persentase error yang pada penelitian ini. Lalu untuk bagian proses TP dilanjut dengan proses raffinate dengan diperiksa lagi selanjutnya yaitu dengan PCVOS dan loaded organik seperti yang tadi sama proses raffinate dan perbandingan perhitungan mass balance. Untuk proses stripping itu sendiri dengan data yang harus ditujukan penelitian ini yaitu dengan konsentrat 0,2 molaritas HCl dengan waktu 10 menit, temperatur seperti temperatur ruang dengan rasio O dibanding A yaitu 1:1, di mana untuk rasio ini sendiri harus imbang. Okay, next. Dari proses tersebut didapatkanlah data-data pengamat yang dilanjut sebelum data pengamat dianalisis dan dilanjutkan lagi dengan pembahasan serta membandingkan dengan literatur lainnya. Lalu didapatkanlah output kesimpulan yang di mana data-data ini terkait pada jumlah kadar yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas. Okay, next. Ada data dan referensi yang kita pakai untuk proposal kali ini. Selanjutnya next. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.